Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman SMA 3 Kota Mojokerto. Perkenalkan, nama saya Trias Imelda Farani Listia Putri. Di sini kita sudah bersama narasumber kita. Sebelumnya Bapak boleh memperkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Tris atau Sutrisno dari Rumah Moderasi Mojokerto, ex-napiter kasus bom Surabaya. Nama saya Lutfi Teguh Oktavianto dari Yayasan Rumah Moderasi Mojokerto. Saya juga ex-napiter kasus bom Surabaya. Terima kasih Bapak. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara menerapkan anti radikalisme untuk Ramadan? Ya, terima kasih. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, terutama kepada siswa-siswa di SMA Negeri 3 Mojokerto. Alhamdulillah hari ini selepas tadi acara seminar tentang anti radikalisme, saya diundang lagi untuk acara podcast ya. Alhamdulillah, sebagaimana pertanyaan tadi, bagaimana sih antisipasi radikalisme ini ketika di bulan Ramadan ini? Jadi menurut saya radikalisme ini itu memang hal yang sangat berbahaya sekali. Sebagaimana yang menimpa saya pribadi, saya terpapar paham radikalisme ini sejak kelas 1 SMA, sebagaimana adik-adik sekarang di kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3 di SMA. Jadi sangat bahaya sekali. Jadi menurut saya momen-momen Ramadan ini marilah kita isi dengan beberapa hal yang positif. Jangan sampai ketika momen Ramadan ini banyak hal yang Allah lipat gandakan, pahala dan lain sebagainya, malah kita isi dengan hal-hal yang negatif. Apalagi sampai mengarah kepada radikalisme. Allah telah memberikan keistimewaan di bulan Ramadan ini dengan berpuluh-puluh kelipatan ganjaran dan pahala. Maka kita manfaatkan momen Ramadan ini dengan menyebarkan Islam secara damai, Islam secara rahmatan lil alamin. Jangan sampai ada kebencian, jangan sampai ada permusuhan di antara umat Islam dan juga non-muslim yang lain. Mungkin itu. Sudah, Pak. Ya. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua nih Pak, boleh dijelaskan arti dari radikalisme secara umum? Ya, memang radikalisme ini muncul menurut saya ini awalnya ini melalui intoleran, proses yang dinamakan intoleran atau tidak adanya rasa saling menghargai atau menghormati. Jadi radikalisme itu ada suatu paham yang menginginkan suatu perubahan, yang dengan cara perubahan itu menggantikan sistem ini secara kekerasan. Makanya ketika ada radikalisme yang mengarah pada terorisme, yang terjadi adalah pengeboman, yang terjadi adalah bagaimana merusak sistem negeri ini, mereka rubah menjadi negeri Islam. Mungkin itu Mbak menurut saya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga, dalam melakukan puasa, apa saja yang harus kita lakukan agar puasa kita tidak sia-sia? Ya. Jadi Allah memberitakan kita sebagaimana kita ketahui bahwasanya mewajibkan kita di bulan Ramadan itu untuk berpuasa. Jangan sampai momen-momen yang Ramadan ini kita sia-siakan. Jadi hal-hal yang sia-sia itu marilah kita tinggalkan. Seperti halnya kita isi Ramadan ini dengan banyak-banyak beribadah, banyak-banyak berzikir, apalagi ini momen-momen 10 hari terakhir di mana Allah telah mengabarkan ketika kita berada di 10 hari terakhir ini Allah menurunkan malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Jadi mari kita arahkan hal-hal yang baik ini, jangan sampai kita tersia-siakan melakukan hal-hal yang hibahkah di media sosial, kita rasan-rasan dan lain sebagainya, itu hal-hal yang sia-sia, atau kita bahkan keluar rumah bermaksiat. Jangan sampai karena apa? Momen-momen ini tidak menutup kemungkinan
di Ramadan selanjutnya kita belum tentu dikasih Allah rezeki untuk bisa menjalani Ramadan di tahun depan. Maka di Ramadan kali ini sebaik mungkin kita melaksanakan Ramadan dan jangan sampai hal-hal yang sia-sia itu kita lakukan. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih untuk Bapak. Bagaimana jika kita berpuasa tapi tidak menunaikan sholat? Apakah puasanya diterima? Puasa tetap diterima karena apa? Asal tidak melakukan pembatal puasa enggak. Sholat itu orang Islam itu harus sholat. Kalau sholat itu kita tinggalkan dengan kesengajaan terus menerus, itu banyak ulama mengatakan bahwa ukuran Islam itu adalah sholat. Nah, ketika ukuran Islam itu sholat dan sholat ditinggalkan, itu banyak ulama walaupun belum termasuk ijtihad, belum termasuk kesepakatan ulama, itu bisa meninggalkan Islam dan jatuh kepada kekafiran. Itu ada ulama seperti itu. Kalau kita sudah terjatuh kekafiran, untuk apa kita melakukan amal? Sholat dan puasa adalah amal yang kita dengannya memohon atau berharap pahala. Kalau kita sudah terjatuh kepada kekafiran, maka puasa kita pun sia-sia. Tapi banyak ulama yang masih mengatakan bahwa meninggalkan sholat asal masih menganggap bahwa itu adalah kewajiban, itu belum terjatuh kepada kekafiran. Artinya puasa kita pun masih berpahala. Jadi ada dua pendapat seperti itu. Artinya apa? Kita tekankan kalau kita melakukan puasa, ya haruslah kita sholat, karena lebih kewajiban kita itu sholat. Jadi sholat itu kewajiban pertama bagi orang Islam setelah syahadat. Demikian. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menjaga puasa di tengah kemaksiatan di mana? Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut. Jadi kalau kemaksiatan memang kita tidak bisa totalitas untuk menghindar daripada kemaksiatan tersebut. Yang pada intinya kita harus berhati-hati ketika kita katakanlah di bulan puasa Ramadan ini, lebih baik kita kalaupun kita tidak bisa menjaga hal-hal yang negatif di luar, lebih baik kita isi Ramadan ini di rumah, katakan seperti itu. Jadi kita isi Ramadan ini dengan hal-hal yang positif. Karena apa? Di luar ketika kita Ramadan tidak bisa menjaga pandangan, katakanlah seperti itu memang bisa mengurangi kekhusyukan kita dalam berpuasa. Ketika kita melihat orang perempuan atau seorang perempuan tidak berjilbab, itu juga berdosa. Jadi sehingga apa? Ketika kita tidak bisa menjauhi, kita jaga diri kita untuk di rumah saja agar kita terbebas dari hal-hal yang bisa bermaksiat atau sia-sia di dalam bulan suci Ramadan ini. Mungkin itu. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kemaksiatan masih terjadi di bulan Ramadan, sedangkan syaitan sedang dibelenggu dengan rantai? Ya, jadi memang ada salah satu hadis riwayat Muslim ketika dari Abu Hurairah, Rasul mengatakan bahwasanya ketika bulan Ramadan itu datang, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Jadi kalau menurut beberapa ulama menerangkan, jadi setan yang disebutkan di sini adalah setan berupa jin, jenis jin. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya disebutkan di dalam surat Al-An'am 112 bahwasanya setan itu tidak hanya jin, tapi manusia juga bisa menjadi setan. Jadi kenapa kok di bulan Ramadan masih banyak kemaksiatan? Ya dari diri seseorang itulah, ketika ada kecenderungan untuk melakukan hal buruk, dia juga bisa menjadi setan. Kalau menurut hadis ini, setannya itu setan berupa jenis jin. Jadi ketika Ramadan masih banyak kemaksiatan, itu memang dari bisikan pribadi seorang tersebut yang sudah mengarah kepada kejelekan atau kemaksiatan. Ini seperti itu. Terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, lalu bagaimana cara mengetahui ciri-ciri malam Lailatul Qadar? Mungkin bisa dijawab. Ada banyak riwayat yang mengatakan ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu ketika peristiwa terjadi adalah adanya hujan di malam hari. Tapi yang jelas ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu insya Allah bisa kita dapatkan di malam-malam ganjil seperti itu.
Jadi mungkin ada sedikit tambahan, ada hadis dari riwayat Muslim bahwasanya memang banyak ketika kita bisa membaca di dalam keistimewaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu malam Lailatul Qadar itu seperti apa. Jadi turunnya malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Banyak riwayat ada yang 25, 27, 29, tapi memang disitulah letak di mana Lailatul Qadar itu turun. Jadi bisa kita ketahui bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan seperti itu. Jadi marilah di akhir-akhir Ramadan ini, di akhir-akhir 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, kita cari malam-malam Lailatul Qadar itu dengan cara mendekatkan diri, bertakarub pada Allah, atau kita melaksanakan sunnah iktikaf di masjid-masjid, kita mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bisa memberikan malam Lailatul Qadar itu kepada kita. Jadi kalau di dalam hadis riwayat Muslim, Lailatul Qadar itu turunnya itu malam harinya terasa hening. Matahari di pagi harinya terbitnya tidak terlalu panas dan tidak terlalu redup. Jadi disitulah para ulama menyebutkan ciri-ciri turunnya malam Lailatul Qadar. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah podcast Alhamdulillah podcast Ramadan kali ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak sudah menemani podcast Ramadan kali ini. Semoga amal-amal teman-teman diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa kali ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.